Sejarah Nusantara Chapter 1. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Saya Aziz Kurniawan akan bercerita nih tentang sejarah Nusantara Chapter 1, yaitu dari awal Nusantara sampai dengan Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Penyajian akan disampaikan dalam bentuk grafis-grafis dengan berbagai referensi, yaitu dari Tanah Jawi, Bapak Tanah Jawi ya, The Graph, Pararaton, dan berbagai sumber lainnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan selamat menyaksikan. Baik, kita mulai dari awal dulu ya. Manusia pertama yang ada di muka bumi yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu diperkirakan hidup 5.872 tahun sebelum Masehi atau 7.000 tahun yang lalu, dengan umur beliau mencapai 930 tahun. Nah, setelah itu kita menuju ke 300 tahun sebelum Masehi atau sekitar 2300 tahun yang lalu ya. Itu ada sebuah bangsa besar yaitu namanya bangsa Yunani yang memiliki dewa Zeus dan dewa Hera. Dewa Zeus dan Hera memiliki anak yang bernama Hercules dan Ares. Hercules digambarkan berwatak baik, Ares berwatak jahat. Bangsa Yunani ini percaya akan adanya tanah surga. Seperti apa tanah surga itu? Yaitu hawanya tidak panas dan tidak dingin, air sungainya mengalir, matahari selalu terbit, daun tidak pernah rontok, dan buah-buahannya banyak. Untuk itu diutuslah Claudius Ptolemaeus pada abad kedua Masehi untuk mencari tanah surga itu. Nah, Ptolemaeus berjalan terus ke sebelah timur sampai dengan menemukan sebuah pulau yang diberi nama Agre dan Jabadiu atau Pulau Jawa. Nah, setelah itu Ptolemaeus mengabarkan ke Yunani bahwa ditemukanlah tanah surga dengan ciri-ciri seperti tadi, yaitu mataharinya tidak pernah selalu terbit ya, dan buah-buahannya banyak, air mengalir, hawanya tidak panas dan tidak dingin. Disampaikanlah ke Yunani untuk segera menuju ke tanah surga itu. Tapi saat itu Yunani sedang konflik, sehingga utusan yang membawa Claudius Ptolemaeus yang bernama Kudungga lanjut terus sampai ke daerah bernama Maladewa atau Maldives, dan Kudungga mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Salangkanaya. Nah, anak dari Kudungga tersebut berjalan terus sampai ke Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan, bernama Asmawarman, dan mendirikan kerajaan Kutai pada abad keempat Masehi. Asmawarman dengan kerajaan Kutai abad keempat Masehi. Nah, Asmawarman memiliki anak yang terkenal yaitu bernama Mulawarman. Hidup pada tahun 350 Masehi atau abad keempat Masehi. Dia adalah raja yang dikenal bijak, dan kerajaan Kutai mengalami keemasannya, yaitu meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur. Nah, ini prasastinya ya yang ada di Kutai. Nah, Mulawarman punya anak turunan yang bernama Dewa Warman. Dewa Warman pergi ke ujung kulon atau sebelah barat Jawa, mendirikan kerajaan yang bernama Salaka Negara. Ini dia kerajaan Salaka Negara. Dewa Warman memiliki anak sampai dengan Dewa Warman ke-8 dan memiliki anak mantu yang bernama Jaya Singawarman. Jaya Singawarman ini mendirikan kerajaan baru yaitu bernama Tarumanegara yang terletak di pedalaman Jawa Barat. Nah, Jaya Singawarman punya anak juga, Darmaya Warman, sampai dengan yang terkenal yang bernama Purnawarman. Purnawarman ini adalah raja yang hebat, perkasa, dan ahli perang. Dijuluki Harimau Tarumanegara karena dia memakai baju besi yang menyerupai harimau. Nah, ini ada prasastinya ya, tanda dari Purnawarman di kerajaan Tarumanegara, yaitu yang bernama Prasasti Ciarutun ya. Nah, dari Purnawarman ini memiliki anak lagi sampai yang bernama Linggawarman. Linggawarman ini adalah raja terakhir Tarumanegara, yaitu hidup pada tahun 666 Masehi. Nah, sekarang kita sudah sampai ke abad ke-7 Masehi ya. Nah, Linggawarman ini memiliki anak mantu yang bernama Wretikan Danyun. Wretikan Danyun mendirikan sebuah kerajaan baru yaitu Kerajaan Galuh ya pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Galuh ini sekitar sini nih letaknya nih.
Jadi selatan Jawa Barat, dari Ciamis ya. Ini Bretikan Danyun itu memiliki anak yang bernama Mandi Minyak atau Jalantara. Hidup pada tahun 624 Masehi sampai dengan 709 Masehi. Jadi abad 7 sampai abad 8 ya. Nah, Jalantara ini atau Mandi Minyak ini punya kakak yang bernama Sempak Wajah, atau disebut juga artinya gigi ompong. Dan menikah dengan Pohaci Rababu. Nah, memiliki anak dari Sempak Wajah dan Pohaci Rababu ini memiliki anak bernama Purbasora. Kakaknya lagi bernama Jantaka menikah dengan Dewi Sawitri. Nah, Mandi Minyak ini adalah putra mahkota penerus dari kerajaan Galuh. Nah, sementara di utara ada juga kerajaan yang besar, yaitu di utara Jawa, yang bernama Kerajaan Kalingga. Nah, memiliki ratu, bukan raja ya, ratu yang bernama Ratu Sima. Ini dia. Ratu Sima adalah ratu yang adil dan tegas. Saking tegasnya, siapa yang mencuri akan dipotong tangannya. Pernah dalam suatu cerita ada peti dari Cina, peti harta dari Cina ditaruh tengah pasar. Itu rakyat di Kalingga nggak ada yang berani menyentuh peti tersebut. Sampai suatu saat anak Ratu Sima atau pangeran membuka peti itu dengan kakinya, dan akhirnya dihukum dipotong kakinya oleh Ratu Sima karena itu bukan haknya yang dia lihat. Jadi saking tegasnya Ratu Sima ya. Ratu Sima memiliki anak nih yang bernama Parwati, Dewi Parwati. Nah, kerajaan Galuh dan kerajaan Kalingga ini terhubung karena Mandi Minyak dengan Parwati ini menikah. Ya, menikah. Dan sebelumnya Mandi Minyak juga memiliki hubungan dengan Pohaci Rababu atau kakak iparnya ya. Nah, dari hubungan Mandi Minyak dengan Pohaci Warababu memiliki anak yang bernama Sena, dan dari Dewi Parwati dan Mandi Minyak memiliki anak namanya Sanaha. Dan Sena dan Sanaha ini menikah, memiliki anak yang bernama Sanjaya atau bergelar Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Nah, inilah dia. Kita akan menuju ke kerajaan Mataram kuno. Kita lanjut ya. Ini dia Sanjaya. Kerajaan Madang atau Kerajaan Mataram kuno itu riwayatnya dari abad ke-8 sampai dengan 10 Masehi. Ini yang periode Jawa Tengah ya. Nah, dia ada memiliki dua wangsa, yaitu wangsa Sanjaya dengan agama Hindu Siwa, dipimpin oleh Sanjaya sekitar tahun 720 Masehi sampai dengan 740 Masehi. Buktinya ada di Prasasti Canggal. Nah, yang satunya lagi adalah wangsa Sailendra. Agamanya berbeda dengan wangsa Sanjaya tadi ya, yang Hindu Siwa. Wangsa Sailendra memiliki agama yaitu Buddha Mahayana. Dengan rajanya yang terkenal namanya Dararindra atau Indra, Raja Indra. Bukti-buktinya adalah wangsa Sailendra awal yaitu dari Candi Mendut. Nah, kita pisah ya wangsa Sanjaya dan wangsa Sailendra. Sanjaya sendiri memiliki anak yang bernama Rakai Panangkaran. Tapi Rakai Panangkaran dikalahkan oleh wangsa Sailendra dan akhirnya dipaksa untuk mendirikan Candi Kalasan atau Candi Buddha yang beraliran Mahayana. Jadi Candi Buddha didirikan di tempatnya wangsa Sanjaya. Nah, Dararindra atau Indra memiliki anak turunan yang bernama Samaratungga, memimpin dari tahun 820 Masehi sampai dengan 840 Masehi. Pada saat kepemimpinan Samaratungga ini ada karya monumental ya yang terkenal sampai sekarang, yaitu pada tahun 824 Masehi selesai dibangun yang bernama Sambara Budura atau Candi Borobudur. Nah, ini adalah bukti dari kebesaran wangsa Sailendra yang beraliran Buddha Mahayana dengan dibuatnya Candi Borobudur. Nah, kita lanjut ya. Rakai Panangkaran memiliki anak namanya Rakai Wara. Rakai Wara memiliki anak namanya Rakai Garung. Rakai Garung memiliki anak namanya Rakai Pikatan. Nah, Samaratungga sendiri memiliki anak, yaitu yang laki-laki bernama Bala Putra Dewa, yang perempuan bernama Pramoda Wardani. Nah, ini yang unik nih. Pramoda Wardani dan Rakai Pikatan ternyata menjalin hubungan dan menikah, sehingga ini adalah mengakhiri seteru besar di antara dua wangsa ini, yaitu pernikahan berbeda agama dari dua wangsa besar yang ada di Jawa, yaitu
Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra. Pada saat itu jadi nenek moyang kita pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-9 itu mengalami konflik agama yang sangat besar, yaitu selisihan antara agama Hindu Siwa dan Buddha Mahayana. Nah, jadilah pemersatuan oleh Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Nah, dibuktikan dengan tanda penyatuan cinta mereka, yaitu dibuatnya Candi Plaosan. Nah, sementara Rakai Pikatan sekitar tahun 856 Masehi atau abad ke-9 mendirikan Candi Siwa, atau yang pada saat itu yang bernama Candi Utama artinya, pada kompleks Candi Prambanan atau Siwa Graha, rumah Dewa Siwa. Jadi selesai dibangun pada tahun 856 Masehi. Sementara Balaputra Dewa akhirnya tersingkir sekitar tahun 806 Masehi juga. Balaputra Dewa dikalahkan oleh Rakai Pikatan dan menyingkir ke Sumatera, ya, atau yang pada saat itu disebut dengan Suwarnadipa. Nah, perginya Balaputra Dewa ke Sumatera, tapi kemudian dia bertahta di sana dan mendirikan menjadi raja, yaitu di Kerajaan Sriwijaya. Nah, lanjut ya, Kerajaan Rakai Pikatan. Oh ya, itu dengan sendirinya mengakhiri Wangsa Sailendra. Jadi Wangsa Sailendra selesai ya karena Pramodawardhani menikah dan Balaputra Dewa pergi ke Sumatera atau Suwarnadipa, maka berakhirlah Wangsa Sailendra pada abad ke-9 Masehi. Nah, setelah itu konflik telah selesai, menjadi satu wangsa. Nah, dipimpin oleh Rakai Pikatan dan Pramodawardhani sebagai ratu permaisuri, memiliki anak bernama Rakai Kayuwangi. Rakai Kayuwangi sendiri memiliki anak bernama Rakai Watuhumalang dan memiliki anak yang bernama Rakai Dyah Balitung. Diteruskan oleh Rakai Dyah Balitung, inilah dia puncak kejayaan Kerajaan Mataram kuno sekitar abad ke-10, yaitu tahun 900 Masehi sampai dengan 910 Masehi. Mencapai kejayaannya, rakyat yang beragama keyakinan Hindu dan Buddha saling bertoleransi dan perdagangannya sangat maju. Inilah contoh dari nenek moyang kita pada saat itu. Dan diteruskan kembali oleh Empu Daksa, Rakai Dyah Tolodong sampai Rakai Dyah Wawa. Nah, inilah dia raja terakhir periode Kerajaan Mataram kuno Jawa Tengah, memimpin sekitar tahun 924 Masehi sampai dengan 929 Masehi. Namun dalam pemimpinan terakhir para Rakai Dyah Wawa dan sebelumnya itu sering terjadi bencana besar, yaitu terjadi letusan gunung sekitar tahun 720 Masehi, Gunung Merapi ya, sampai dengan 911 Masehi. Nah, itu maka kita akan sampai di Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur, yaitu dipimpin Empu Sindok antara tahun 929 Masehi sampai dengan 948 Masehi. Empu Sindok sendiri memindahkan Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Kenapa? Karena alasannya tadi yang seperti saya sebutkan, intensitas Gunung Merapi yang tinggi, sering terjadi letusan dari tahun 770 Masehi sampai dengan 911 Masehi. Nah, ini dia, kita lihat petanya ya. Jadi dipindahkan dari Jawa Tengah, dari sekitar Jogja menuju lokasinya di delta Sungai Berantas, ya, dengan ibu kota bernama Watugaluh. Kalau sekarang itu dekat Jombang, ya. Nah, setelah dipindahkan di tempat strategis perdagangan, yaitu daerah delta Sungai Berantas, maka Empu Sindok mulai memimpin dengan settle ya di sana dan memiliki anak yang bernama Isyana Tunggawijaya. Nah, Isyana Tunggawijaya ini adalah penerus dari Empu Sindok, sehingga sering dinamakan wangsa ini yaitu Wangsa Isyana dengan agama mereka yaitu Hindu Siwa. Nah, Isyana Tunggawijaya sendiri memiliki anak atau memiliki penerus yang bernama Makuta Wangsa Wardana dan diteruskan lagi oleh Raja Dharma Wangsa Teguh. Nah, inilah dia. Raja Dharma Wangsa Teguh ini adalah raja terakhir Kerajaan Medang atau Mataram kuno periode Jawa Timur. Beliau memimpin sekitar tahun 991 Masehi sampai dengan 1016 Masehi. Jadi abad ke-10 sampai dengan abad ke-11 ya yang memimpin. Nah,
Makutha Wangsawardhana memiliki putri yang bernama Mahendradatta. Mahendradatta menikah dengan raja dari Bali yang bernama Raja Udayana. Tahu ya, sering dengar nama Udayana ya, nama kampus di Bali, yaitu Raja Udayana sendiri menikah dengan Mahendradatta, memiliki anak yaitu bernama Airlangga. Tahun 1016 terjadi Mahapralaya atau peristiwa besar, tragedi, yaitu terjadi pada saat Raja Dharmawangsa menikahkan putrinya. Jadi putri Dharmawangsa dinikahkan dengan Airlangga. Di tengah pesta, ternyata istana diserang oleh pasukan Raja Wurawari dengan bantuan kerajaan Sriwijaya. Jadi dari kerajaan Sriwijaya, Balaputra Dewa masih memendam dendam ya karena terusir dari Mataram. Maka mereka menyerang dengan bantuan pasukan Raja Wurawari dari utara, menyerang, dan pada saat itu Dharmawangsa tewas dan terjadi kekacauan di kerajaan Mataram kuno. Dan saat itu juga Mataram kuno di Jawa Timur runtuh. Nah, Airlangga sendiri berhasil lolos, tapi 3 tahun kemudian sekitar tahun 1019 membangun kerajaan kembali dengan ibu kota baru bernama Watanmas. Nah, di sini letaknya dekat Gunung Penanggungan ya. Nah, tahun 1023 ternyata kerajaan Sriwijaya ditaklukkan oleh Raja Chola Mandala dari India. Setelah itu kan berarti musuhnya sudah nggak ada nih, Sriwijaya. Nah, maka tahun 1000 Airlangga mulai settle nih, memimpin di sekitar Watanmas. Tapi pada tahun 1032 ada seorang raja wanita dari Tulungagung berhasil mengalahkan Airlangga kembali, dan ibu kota bergeser kembali, pindah, yaitu di Kahuripan sekitar sini. Tapi pada tahun 1035 raja dari Tulungagung tersebut dan Raja Wurawari berhasil dikalahkan, jadi berhasil dipukul kembali. Untuk itu pada tahun 1035 Airlangga mendirikan kerajaan baru yang bernama Kahuripan. Tapi tahun 1042 Airlangga turun tahta dan membagi 2 kerajaan, yaitu Kediri dengan ibu kota di Daha dan Janggala ibu kota di Kahuripan, dibagi kepada 2 anaknya. Baik, sekian, kita bersambung dulu ya ke chapter berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan, mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, sampai ketemu lagi.